bentur ke sebelah kiri ya, makanya kaki sebelah kiri, wajah sebelah kiri gitu ya. Nanti dicatat di hasil pengkajiannya. Di area wajah, di area persendiannya ada nggak tanda-tanda inflamasi tadi, kemerahan, bengkak gitu ya. Ini di wajah sebelah kanan agak bengkak nih ya, karena ada benturan gitu ya. Persendiannya itu menghubungkan apa dengan apa yang disebut sendi? Tulang dengan tulang ya. Jadi hubungan tulang dengan tulang kita lihat ada tanda-tanda inflamasi apa enggak ya. Misalnya pada pasien dengan kasus artritis ya, artritis di patella, dia akan ada tanda-tanda peradangan di lututnya ya, lututnya bengkak, kemerahan ya. Itu kita inspeksi itu baru melihat ya. Di area dadanya kita lihat di sini ada jejas tadi ya, di dada sebelah kiri. Kemudian di tangannya, tulang-tulangnya nggak ada tangannya ya, yang ada tangannya di tangannya tampak ada fraktur atau enggak gitu ya. Kalau fraktur terbuka kan dia kelihatan ya, kalau fraktur terbuka kelihatan. Kalau fraktur tertutup juga bisa ini ya, bisa kita periksa ya. Misalnya ada luka gitu, ada luka di tangan sebelah kiri gitu. Jadi bisa kita curigai fraktur. Pasiennya merasa nyeri di tangannya, nggak bisa digerakkan gitu ya. Itu indikasi mengarah ke fraktur. Nanti kita bisa merujuk ke pemeriksaan penunjang ronsen ya, untuk menegakkan diagnosis fraktur. Jadi nggak cukup sampai di pemeriksaan fisik saja, tapi harus ditegakkan melalui pemeriksaan penunjang ronsen, yaitu gold standarnya. Di area tangannya juga dilihat ya, ada tanda-tanda peradangan atau enggak. Kemudian ada massa otot yang mengecil apa enggak gitu. Massa otot yang mengecil disebut sebagai atrofi. Ada atrofi atau enggak itu ya. Kalau pada pasien stroke itu biasanya mengalami atrofi pada area yang mengalami kelemahan ya. Misalnya hemiparase kanan, biasanya nanti dia akan mengalami pengecilan massa otot di ekstremitas sebelah kanannya karena jarang digunakan. Oleh karena itu pada pasien stroke harus sering dilatih ROM ya, agar ototnya terlatih, agar tidak mengalami atrofi, agar tidak terjadi kekakuan atau kontraktur gitu ya. Jadi nanti kalau ada pasien stroke mengalami hemiparase, wajib melakukan ROM nurse-nya ya, berkala, minimal setiap shift 1 kali gitu ya, dilatih untuk ROM-nya. Libatkan keluarga ya, lihat adanya atrofi atau enggak, hipertrofi atau enggak ya. Kemudian di area dada ya, ada tanda-tanda fraktur apa enggak di tulang rusuknya, di tulang dadanya ya. Kemudian di area kaki juga, di tulang-tulangnya, di ototnya ada atrofi atau enggak, ada tanda-tanda peradangan atau enggak di persendiannya sampai dengan jari-jari kakinya ya. Itu inspeksi. Nah, kemudian setelah infeksi kita melakukan palpasi. Palpasi juga dilakukan head to toe ya, untuk tadi membuktikan hasil dari inspeksi kita. Oh, ini sepertinya terjadi peradangan nih di sini ya, di area brachialis gitu. Kita raba gitu, semuanya kita palpasi gitu ya. Sakit Bu? Nah, ketika kita melakukan palpasi, kita tanyakan kepada pasiennya sakit atau enggak gitu ya, respon nyerinya. Kalau sakit berarti kita harus pelan-pelan atau tidak melakukan palpasi di area itu, tidak memungkinkan untuk dilakukan palpasi ya. Kita raba hangat atau tidak. Kalau hangat mengindikasikan hangat dari normal, mengindikasikan peradangan ya, peradangan atau inflamasi. Kemudian kaji juga adanya krepitasi ya di palpasi. Tuh, krepitasi. Ada krepitasi atau tidak? Krepitasi itu mengindikasikan adanya apa? Adanya udara ya, kecenderungan fraktur ya, kecurigaan terjadinya fraktur. Ada krepitasi nih di area humerusnya ya, yang berhubungan dengan tulang radialis dan ulnaris. Dari humerus radialis ulnaris gitu ya, kita raba. Ada kecurigaan terjadi fraktur. Ini kita palpasi,
semuanya ya, sambil kita palpasi di area persendiannya, ada tanda-tanda inflamasi atau tidak ya semuanya. Nah, ketika kita melakukan palpasi terkait dengan prinsip etis ya, terkait dengan prinsip etis, apalagi kalau pasiennya berbeda jenis kelamin, itu harus didampingi oleh keluarga ya, keluarga pasien. Atau jika keluarga pasiennya tidak ada, ajak sejawat kita ya, perawat yang lainnya untuk bersama-sama melakukan pemeriksaan fisik itu. Karena kita melakukan palpasi ya, head to toe gitu, karena rawan terjadi pelecehan juga di situ ya, kita yang akan dilecehkan nanti, PPA-nya, nakesnya yang akan dilecehkan karena pasiennya berpikir macam-macam misalnya, itu real ya terjadi gitu. Jadi libatkan keluarga, jika tidak ada ajak sejawat lainnya, ajak perawat yang lainnya, itu ya inspeksi palpasi. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan inspeksi palpasi, kita kaji kemampuan ROM pasien ya, kita kaji kemampuan ROM pasien. Coba ibu menoleh ke kanan bu gitu ya, diminta untuk menoleh ke kanan. Ada hambatan nggak, ada kekakuan apa enggak tuh ya, kita catat. Pasiennya seharusnya bisa rotasi ya, bisa rotasi itu 90 derajat. Ada beberapa pasien yang kaku gitu, hanya bisa rotasi 30 derajat misalnya, atau 40 derajat misalnya ya, itu dicatat. Kemudian kepala ya, kemudian ROM di tangannya ya, coba bu digerakkan tangannya ke atas gitu ya, bisa nggak bu, minta pasien menggerakkan sendiri. Aduh susah gitu ya, kalau susah kita bantu. Sakit nggak bu, misalnya sakit, iya sakit banget gitu ya, sampai di sini berarti dia hanya bisa mampu 45 derajat misalnya untuk gerakan ekstensi yang seharusnya bisa seperti ini, bisa 180 derajat. Itu mengkaji ROM-nya ya. Kemudian kaji kemampuan fleksi juga ya, fleksinya coba mau ditekuk tangannya gitu, ditekuk tangannya ya, bisa maksimal apa enggak gitu. Ada beberapa pasien yang tidak bisa maksimal, misalnya pasien ada cedera di area lutut, dia nggak bisa fleksi maksimal seperti ini, hanya bisa segini karena dia ada riwayat post op di area siku, area siku ya. Kemudian kemampuan untuk mefleksikan pergelangan tangan juga ya, bisa atau tidak, dan kemampuan menggenggam. Nah, ini juga ada beberapa pasien yang tidak bisa menggenggam, terutama pada pasien-pasien stroke ya, dia hanya bisa sampai segini, nggak bisa menggenggam gitu. Kemudian kaki juga ya, kaki kita, ibu coba digerakkan kakinya ya bu ya, gerakan menjauh. Ini namanya gerakan apa? Abduksi menjauh ya, kalau mendekat disebut abduksi pakai D ya, kalau menjauh dia pakai B, mendekat D, dekat ya, abduksi itu. Kita lihat dia bisa maksimal apa enggak untuk gerakan abduksinya dan abduksinya ya. Kemudian kita kaji juga ya, kita periksa juga terjadinya foot drop. Foot drop itu seperti apa? Foot drop itu kakinya begini ya, kakinya begini, nah kakinya jatuh gitu. Itu biasanya pada pasien-pasien stroke juga mengalami foot drop. Jadi kalau kita temukan pasiennya mengalami foot drop, dikasih penahan yang keras ya, papan keras gitu. Bisa sebenarnya nggak direkomendasikan yang lembut ya, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, pakai handuk atau pakai bantal gitu untuk mengganjal kakinya yang jatuh ini, foot drop ini gitu ya, untuk mengatasi foot drop. Dan juga untuk mengatasi atrofi tadi dilakukan ROM. Itu tadi ya, kita memeriksa ROM pasien ya. Setelah ROM pasien kita periksa apa? Kekuatan otot ya, kekuatan otot. Coba jadi pasien lagi, soalnya ini harus ini ya, harus ada ya, duduk, harus ada interaksi. Oke, untuk memeriksa kekuatan otot, mana saja yang diperiksa? Ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah. Ekstremitas atas kanan misalnya, ada berapa bagian yang diperiksa? 2. Kelihatan nggak?
Ada berapa bagian yang diperiksa? Ya, coba dipegang tangannya masing-masing. Satu di mana? Satu dari area proksimal dulu, yang dekat dengan sumbu tubuh dulu. Proksimal di sini berarti. Satu mana? Satu. Dua. Tiga. Empat. Jari ya. Jadi untuk otot itu di sini ya, satu di sini di area lengan atas. Ya ini satu. Kemudian dua di area lengan bawah. Ini dua. Kemudian yang ketiga area telapak. Tiga itu area telapak ya. Ini yang kita periksa. Empat itu di area jari-jari. Nah, ketika memeriksa ini yang perlu diingat ya. Jangan hanya memeriksa satu bagian saja, kemudian kita menyimpulkan nilainya itu di keempat bagian ekstremitas tadi. Gitu. Nilainya berapa hasil penilaiannya? Berapa sampai berapa rentangnya kekuatan otot? Berapa nilainya? 0 sampai 5. 0 sampai 5. Dinilai 5 jika bisa melawan gravitasi sama melawan dorongan. Ya, pasiennya bisa melawan tahanan dengan kuat. Ya, coba diangkat tangannya Bu. Tahan ya Bu ya. Misalnya kita mau memeriksa di sini dulu ya. Angkat Bu tangannya. Tahan ya Bu. Nah, nih ya, dia bisa melawan tahanan dengan kuat. Itu disebut nilainya 5. Area yang pertama ya. Kalau nilainya 4 jika tidak bisa angkat tapi nggak bisa mendorong. Bisa melawan tahanan tetapi kurang optimal, kurang kuat. Ya, terasa sedikit letoy ya, sedikit lemas gitu. Kalau tadi kan kuat ya dia menahannya. Coba Bu ditahan ya. Nah, gitu. Ya, agak terasa kurang kuat. Itu 4. Kalau 3 belum. 3 itu gimana? 3 disebut Bisa angkat tapi nggak bisa melawan. ya. Jadi dia hanya bisa melawan gaya gravitasi saja. Ini dia mengangkat kan berarti dia bisa melawan gaya gravitasi. Itu nilainya 3. Tapi dia tidak bisa melawan tahanan. Gitu ya, nggak bisa dia. Itu nilainya 3. Kalau 2 Bisa naik tapi turun lagi. 2 bagaimana 2? Angkat tapi jatuh. Kalau 2 bagaimana? Bisa melawan gaya gravitasi atau tidak? Masih bisa dikit. Bisa atau tidak? Bisa. Tidak bisa. Kalau 2 itu dia tidak bisa melawan gaya gravitasi. Jadi dia hanya bisa menggeser saja. Gitu. Coba diangkat tangannya Bu. Diangkat, berusaha untuk mengangkat tapi nggak bisa. Coba diangkat tangannya Bu. Nggak bisa ya Bu ya. Oke, berarti dia di bawah 3 ya karena nggak bisa melawan gaya gravitasi. Nah, kita mau melihat dia nilainya 2 atau 1. Coba Bu digeser, digerakkan. Ibu mampunya menggerakkannya bagaimana? Coba digerakkan Bu. Nah, nanti dia akan menggeser. Ya, saya bisanya seperti ini. Berarti dia nilainya 2. Dia nggak bisa mengangkat, tapi dia bisa menggeser. Itu 2. Ya, nggak bisa melawan gaya gravitasi, tapi dia bisa menggerakkan. Tuh ya. Kemudian itu tadi berapa? 2. 1 Jari. tidak bisa menggeser, tapi dia ada Pergerakan kontraksi. Dia ada kontraksinya. Ketika kita palpasi, teraba ya. Tangan yang ada kontraksi ototnya sama pasien yang meninggal. Kalau pasien yang meninggal kan nggak ada kontraksi. Ya. Kontraksi itu mengeras. Nggak ada kontraksi ototnya pada pasien yang meninggal. Kontraksi itu mengeras. Letoy gitu ya, nggak ada yang keras sama sekali. Itu 0 kalau nggak ada kontraksinya. Gitu ya. Jadi harus diukur sendiri-sendiri. Kalau mau mengukur sendiri-sendiri, di sini diberikan tahanan nilainya berapa? Bagian pertama. Bagian kedua diberikan tahanan nilainya berapa? Bagian telapak, coba begini. Coba dilawan Bu tangan saya Bu. Nah,
kita lihat bagaimana kemampuan dia untuk melawan tahanan. Ya, di bagian jari, coba Bu jarinya Bu lawan tangan saya. Lawan tangan semua jari ya. Lawan. Nah, itu jari. Jadi semuanya. Atau bisa sekali pemeriksaan untuk ke-5 bagian. Ya, dengan catatan Ibu coba diangkat tangannya. Nah, dia bisa mengangkat. Ya, otomatis nilainya di atas 3. Kita mau menilai apakah nilainya 4 atau 5 gitu ya, menahan tahanannya kuat atau kurang kuat, kurang optimal. Ini ya, kita seperti adu panco ya, adu panco. Ibu tahan ya, tahan tangan saya ya, yang kuat ya Bu ya, sekuat Ibu yang bisa ya, gitu. Ayo yang kuat, yang kuat. Nah, yang kuat, ya, yang kuat. Nah, sambil kita rasakan kekuatannya. Nah, siapa namanya? Adia sambil merasakan tangan saya juga ya. Coba rasakan kekuatan otot di tangan saya yang pertama, di area yang kedua, area telapak dan area jari. Sambil dirasakan. Nggak perlu dipegang, rasakan aja. Rasakan kekuatan ototnya. Ya, ini ya sambil kita rasakan, kita bisa merasakan. Oh, di sini kuat nih, kenceng nih 5. Di sini juga kenceng 5. Genggaman telapaknya juga kenceng nih 5. Genggaman jarinya juga kenceng 5. Gitu berarti nilainya 5. Itu sekali pemeriksaan. Ya. Nggak dijumlah ya. Nggak dijumlah, jadi 5. Nanti yang ini juga berapa gitu. Nah, kalau yang kaki harus diperiksa sendiri-sendiri ya, bahannya minta angkat, kemudian kita berikan tahanan. Coba sininya diangkat begini, tahan. Nah, begini ya untuk bagian kedua. Kalau bagian pertama juga diangkat, kita berikan tahanan. Bagian telapak kaki, coba bagian telapak kaki, maaf ya, ini, nah gitu ya, dirasakan. Kemudian jari kakinya sini, coba jari kakinya begini, lawan tangan saya Bu, gitu ya. Jadi semua bagiannya ya, 1, 2, 3, 4 diperiksa semuanya. Itu untuk kekuatan otot ya. Sudah, kekuatan ototnya sudah selesai ya. Iya. Ya baik, Ibu, pemeriksaan fungsi tulang dan ototnya tadi sudah selesai dilakukan. Ibu ya, tadi ada ini ya Bu ya, ada jejas di area wajah, di area dada, nanti di area tangan dan juga kaki. Kita akan pastikan hasil pemeriksaannya dengan hasil ronsen ya Bu ya. Nanti akan dilakukan pemeriksaan ronsen. Dari dokter penanggung jawabnya juga sudah memberikan advice untuk pemeriksaan ronsen. Yang untuk kekuatan ototnya tadi bagus ya Bu ya, hanya di sebelah kiri tadi kurang kuat ya Bu ya, karena memang habis luka ya, masih ada nyeri, jadi memang kurang optimal di area sebelah kirinya gitu. Bagaimana Bu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup gimana perasaannya setelah tadi dilakukan pemeriksaan? Lumayan apa nih? Lumayan membaik jadi. Oh ya, jadi ini ya, jadinya lega ya karena tahu ya di tubuh kita. Baik, saya permisi dulu ya Bu ya. Nanti saya akan ke sini lagi untuk ini ya Bu ya, untuk mengantarkan ronsen. Ya, nanti jam 3 kita akan ronsen ya, ronsen area wajah, area badan dan juga area tangan dan kaki. Oke Bu, ya, saya permisi dulu ya Bu ya. Selamat sore. Seperti itu ya untuk pemeriksaan fisik muskuloskeletal. Sekarang silahkan dipraktekkan masing-masing ya, masing-masing.